apa yang kita hirup itu lebih banyak daripada perokok aktif itu sendiri. Bahan rokoknya itu lebih banyak racunnya daripada yang dikeluarkan dari perokok aktif itu sendiri. Saya marah-marahin itu. Saya marahin dia, saya marahin petugasnya, saya marahin teman-temannya. Kenapa kamu ini temanmu merokok? Kamu ada larangan seperti itu kok kamu biarkan aja. Tetangga saya itu kuliah di UM juga. Jadi pada saat kelas ada temennya yang nge-vape di dalam kelas. Ini fakta loh ya. Ya. Sampai akhirnya dosennya itu marah, semua dikasih nilai. Saya selalu berdoa seperti ini. Ya Allah, berikan pahala orang yang merokok dan asap rokoknya saya hirup. Dan berikanlah dia hidayah agar berhenti merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh Laskar Medika. FKUM punya cerita. Kita mulai dari anamnesis. Oke, saya Muhammad Rizky Awaludin, mahasiswa S1 Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Siap menemani kalian dalam diskusi penuh empati dan ilmu ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering disalahpahami, namun sangat penting untuk disuarakan, yaitu kampus sehat, bebas asap rokok. Oke, telah hadir bersama kami seorang psikiater muda yang inspiratif banget, yang bernama Nurse Putra, yang mana nama panjangnya Muhammad Putra Ramadan, S-Cup, Nurse, M-Cup, SP, Cup, MB. Selamat datang Nurse Putra. Halo Ki, selamat datang juga. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berbicara dengan Nurse Putra. Silakan Nurse memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman sekalian Laskar Medika yang sedang mendengarkan. Oke, halo Laskar Medika, nama saya Muhammad Putra Ramadan ya. Tapi kalau teman-teman akrabnya memanggil Nurse Putra ya. Ya, saya adalah dosen di program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Sudah, lanjut aja, kita santai aja lah. Oke, Nurse, kita masuk ke pengalaman itu terlebih dahulu, Nurse. Selamat datang Nurse Putra di dalam segmen podcast kali ini. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk hari ini. Untuk membuka diskusi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Nurse. Gini, mengapa sih isu kampus sehat, khususnya bebas asap rokok, penting untuk dibicarakan di lingkungan perguruan tinggi saat ini? Ya, jadi kalau kita berbicara kampus adalah salah satu tempat pendidikan ya. Harusnya di sini adalah tempat yang formal, di mana tempat kita mencari ilmu, berpikir kritis, dan membentuk kebiasaan hidup. Tapi sayangnya masih banyak yang belum menaati bahwa harusnya salah satu peraturan itu menyebutkan sebenarnya salah satu tempat yang bebas asap rokok adalah tempat pendidikan. Tapi sayangnya meskipun sudah ada tapi masih belum bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Gitu. Lalu menurut Nurse Putra sendiri nih, bagaimana sih dampak rokok secara baik aktif maupun pasif terhadap kesehatan mahasiswa? Oke, ya jadi sebelum lebih jauh ke sana mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal penting terkait sehat ya. Ya, kalau kita sama-sama perawat nih, kita kan sudah tahu ini ya, ini adalah paradigma keperawatan di mana salah satunya adalah sehat. Kalau menurut Rizky, sehat itu apa? Sehat sendiri itu tidak ada rasa sakit di dalam tubuh, tidak ada lelah ataupun yang lainnya. Ya, benar sekali ya. Berarti kita nyaman ngapa-ngapain ya. Sebenarnya indikator penting adalah tidak ada rasa sakit atau nyeri. Nah, sebenarnya isu ini saya angkat karena pertama memang sehat itu banyak dimensinya. Ada environmental, emosional, intelektual, fisikal, sosial, dan spiritual. Nah, kalau bahasan kita yang sekarang lebih ke environmental dan fisik ya, terkait dengan bebas asap rokok. Nah, kita juga kalau bicara sehat, kita juga sebagai perawat tidak boleh melupakan beliau. Beliau adalah ibu keperawatan pertama kita ya, di mana teorinya adalah tentang kesehatan lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini kan banyak sekali ya, timbal baliknya dari mulai ventilasi, suara, udara, sampai dengan kebersihan ya. Nah, terkait dengan kampus bebas asap rokok ini, sebenarnya saya lebih menekankan bagaimana kita memiliki udara bebas gitu di lingkungan kampus ini. Apalagi
UM juga punya Green Campus ya. Nah, salah satu indikatornya kan ada yang udara bersih ya. Meskipun ada indikator lain seperti pengelolaan limbah dan lain sebagainya ya, tapi yang menurut pengamatan saya sekarang, yang harusnya udara bersih itu masih belum tercapai karena dengan adanya masih banyak beberapa spot yang ada asap rokoknya ya. Kalau kita tahu bahwa kalau dari kandungannya kan seperti ini nih, banyak kandungan macam-macamnya ya, bahkan ada kandungan-kandungan yang ada karbon monoksidanya, ada yang arseniknya sampai banyak sekali itu ya. Nah ini nih sebenarnya Ki, yang paling penting ya kenapa bebas asap rokok ya, karena ada istilah AROL, asap rokok orang lainnya. Nah ini sebenarnya asap rokok itu ada dua, yang utama dan ada asap rokok yang sampingan. Nah ketika kita menjadi perokok pasif itu kita menghirup 75% asap sampingannya plus separuh dari 25% dari asap utamanya. Seperti itu. Nah, Oke, sebelumnya saya izin bertanya nih. Ini mungkin beberapa orang udah tahu, ada juga yang belum nih. Kenapa katanya nih kalau yang tes perokok pasif itu lebih rentan cepet terkena penyakit dibandingkan yang aktif? nah ini karena ini kalau kita ini sih sebenarnya karena apa yang kita hirup itu lebih banyak daripada perokok aktif itu sendiri. Gitu. Efek bahan rokoknya itu lebih banyak racunnya daripada yang dikeluarkan dari perokok aktif itu sendiri. Oh baik. Itu. Jadi dampaknya buruk gitu kan. Kalau dampak buruknya kan mungkin kita pernah diskusi di kelas yang kasus perokok yang dua kasus. Yang kasus pertama itu yang kita buat UTS. Ya itu kan yang bagaimana ketika orang itu sebagai penjual tapi tempat jualannya banyak rokoknya, perokok, kemudian suaminya juga perokok aktif, akhirnya dia menjadi kanker itu kan. Ya, yang kedua, yang tetangga saya, masih ingat kan yang saya ceritakan? Nah, dia yang perokok aktif sehingga dia sampai menjadi KNF ya, kanker nasofaring itu. Gitu. Oh gitu. Oke, gini Nurs. Ya kita lihat sendiri lah di lapangan itu seperti Iya. apa. Masih banyak banget deh mahasiswa yang merokok di area kampus. Bahkan di tempat yang semestinya harusnya steril Nurs. Yes. Nah, menurut pengalaman atau pengamatan Nurs nih, Nurs Putra seperti apa sih pandangan Nurs Putra kepada para pengguna rokok di lingkungan kampus saat ini? Lalu terutama di kalangan mahasiswa sih Nurs. Oke. Sebelum saya jawab, saya coba tanya ke Rizky. Iya. Udah berapa semester ya? 2 semester ya? Dua. 2 semester. Ketika masuk di UM, pernah nggak menemui perokok? Terlepas itu mahasiswa ataupun siapapun. Kalau dari saya sendiri terkadang pernah lihat Nurs. Pernah lihat Pernah, entah itu rokok biasa, tembakau ataupun vape. vape. Di mana tempatnya? Saya sering lihatnya itu di deket perpus. Dekat perpus yang belakang gitu ya. Iya, kalau nggak di musola. Di musola mana nih? Masjid. Masjid ya. Masjidnya. Terus Nanti. ada lagi nggak tempat-tempat yang Saya paling sering lihat di situ sih, di Nurs. situ ya? Di situ. Nah kalau saya tuh sebenarnya yang mengganjal bagi saya tuh ketika nih gerbang mana Surabaya. Nah tuh ada mahasiswa datang tuh, sebenarnya dia naik motor nggak pakai helm dan merokok. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya ini kan kalian masuk ke lingkungan formal, tapi kenapa kelakuannya kebiasaannya seperti itu gitu Ki. Dan bahkan beberapa tempat yang saya amati ada tulisan bebas asap rokok ya. Contoh terjauh ada salah satu kantin yang memang bebas asap rokok. Tapi dia di situ banyak sekali yang masih merokok, bahkan di bawah tulisan besar itu ya. Bukan mahasiswanya loh ya, waktu itu yang saya temui bahwa malah sivitas akademika selain mahasiswa. Oh, civitas juga. Iya. Kemudian di bagian luarnya itu malah banyak mahasiswa yang nongkrong merokok semua. Yang lebih parah lagi di kantin kita, di kantin FK nih. Ya. Nah itu saya udah berapa kali yang nemu ya, 5 kali kalau nggak salah. Jadi ya ada mahasiswa kalau itu, waktu itu ada mahasiswa dia nongkrong pakai celana pendek, saya masih ingat ya, dia pakai kacamata, pakai kaos oblong biasa gitu ya, nongkrong sama teman-temannya. Di bawah itu ada tulisan bebas asap rokok kan, ada larangannya kan. Steril. Ya saya tegur itu satu. Yang menjadi sangat apa ya, sangat mengganggu itu sebenarnya kenapa sih teman-temannya ini diem aja, kenapa nggak itu loh bebas asap rokok, kamu nggak boleh merokok di sini. Jujur saat itu saya marah ke anaknya,
dan saya marah ke petugas kantinnya. Karena membebaskan. Karena kan itu kan posisinya ini dia di sini. Iya. Petugas kantinnya yang itu di sini nih. Ya kan harusnya kan dia menghirup toh. Sementara di depannya ada 3 tulisan kalau di kantin kita. Nah, itu saya marah-marahin itu. Saya marahin dia, saya marahin petugasnya, saya marahin teman-temannya. Kenapa kamu ini temanmu merokok? Kamu ada larangan seperti itu kok kamu biarkan aja. Itu. Dan yang lebih parah apa coba? Apa? Udah rokokmu matikan Mas, gitu kan. Terus? Iya Pak, maaf. Tahu dia dimatiin, dibuang sembarangan gitu. Ya. Gitu. Itu yang paling parah sih menurut saya. Dan beberapa kan kalau kita lihat di B3 itu kan biasanya dipakai anak-anak dari fakultas lain karena itu juga kadang jalan ke sini pun juga masih ya rokok ya nge-vape gitu kan. Ya harapannya sih apa ya? Ini ada fakultas kedokteran nih. Seharusnya kita yang mencontohkan nih bahwa memang bisa menjadi permodelan kampus sehat bebas asap rokoknya itu. Beberapa kali saya sering nemu iki. Masih banyak ya. Iya Bang, bahkan aku marah-marahin tuh. Oke. Kalau menurut Mas sendiri kan, kita kan sebagai civitas orang yang tahu tentang kesehatan nih. Iya. Apa sih dampak sosial atau dampak akademik bagi kita semua, mulai dari yang tampak gitu Mas, bagi kita? Nah, oke, kalau kita balikan lagi nih, kita adalah civitas yang kesehatan tadi. Iya. Nah, kalau kita melihat peran perawat kan ada yang namanya perawat sebagai role model kan ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita melarang harusnya kita bisa mencontohkan. Nah, saya berharap sih sebenarnya yaitu tadi ketika kita ada fakultas kedokteran, jadi tidak hanya kampanye anti rokok ya, tapi kita juga memberikan sebuah role model kepada fakultas-fakultas lain ya, bahwa lingkungan kita ini memang bebas asap rokok dan itu sesuai dengan aturan Green Campus gitu Ki. Kalau sanksi sosial apa ya, mungkin akan banyak dijauhi teman-temannya sih. Ya, tapi Iya. kalau Tapi kalau teman-temannya biasa kan ya biasa aja sih. Iya. Iya, ini ada satu cerita lagi. apa tuh? Tetangga saya itu kuliah di UM juga. Jadi pada saat kelas ada temennya yang nge-vape di dalam kelas. Ini fakta loh ya. Iya. Sampai akhirnya dosennya itu marah, semua dikasih nilai I. Wah, bisa gitu ya? Nah, coba bayangin kesadarannya dia gimana nih. Harusnya kan balik lagi ya, ini kan lingkungan formal kok bisa di kelas pun juga merokok seperti itu. Berarti perokok sendiri ini semua tergantung kesadaran diri. Yes, ya karena kalau kita lihat kandungan rokok kan ada zat adiktifnya ya Ki, yang buat ketagihan. Jadi kadang ada yang teman-teman yang merokok terus nggak merokok itu kayak apa ya, asam-asam gitu kan ya. Sampai kemarin ada kan tuh yang di pesawat Yang mana itu? apa ya, Garuda kalau nggak salah, yang dia nge-vape itu. Oh, Itu kan saking adiktifnya sekali ya. Tapi aditif seperti itu pun juga harusnya memberikan toleransi kepada lingkungan sekitarnya ya. Jangan sampai kita merokok tapi merugikan orang lain. iya, Gitu. Apalagi kalau kita tahu tadi fakta bahwa perokok pasif yang lebih parah. banyak. Iya, itu kan Ya. jadinya kan ya merugikan orang lain. Nah, Gitu. ini kan tadi kan saya bilang kalau semuanya tergantung pada sudut pandang atau kepribadian ya Mas. Iya. Nah, bagaimana sih? Setiap upaya pasti punya tantangan Mas. Yes. Kita gak bisa kayak hanya melarang, ngebeta gitu. Apa saja sih tantangannya dalam mewujudkan kampus bebas asap rokok yang pernah Mas Putra jalankan? Oke, sebelum masuk ke tantangan sebenarnya kita juga sudah ada aturan nih. Sudah ada aturannya ya. Ini di Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2011 nih, ya kan? Beberapa tempat kawasan tanpa rokok itu ada salah satunya di proses belajar mengajar di kampus. UM pun juga sebenarnya sudah ada aturannya, Ki. Peraturan Rektor tahun 2023. Di sini juga sudah jelas tujuannya apa, kemudian nah sebenarnya ada juga ini tantangannya adalah ini yang salah satunya ya, bagaimana kita mewujudkan lingkungan kawasan bebas asap rokok atau menyediakan tempat khusus untuk asap untuk perokok gitu loh. Kalau di tempat umum kan ada ya tempat khusus. Nah ini yang salah satu menjadi tantangannya ya, seharusnya di setiap unit fakultas itu disediakan tempat ya, jadi tidak
melipir ke tempat pojokan dia merokok. Harusnya tidak seperti itu ya. Ini juga sudah diperjelas sih, seperti di luar gedung yang berjarak sekurang-kurangnya 7 meter, kemudian terpisah dari tempat proses pembelajarannya. Itu. Nah, sebenarnya di sini pun juga sudah ada sanksi dan penghargaannya. Yang sudah saya lakukan selama ini adalah melakukan ini, teguran lisan. Yang lebih ini sih, menguras emosi kalau menurut saya. Teguran lisannya, karena kemarin ada ditegur, beda orang lagi, tegur lagi, beda ya, itu ya. Itu sebenarnya. Ini tantangannya lebih ke tempat dan implementasi peraturannya itu sih. Nah, harapannya dengan saya share aturan ini, jadi bisa, oh ternyata di UM ada nih aturannya, ada peraturannya nih gitu. Jadi paling tidak kita yang di fakultas, terutama prodi keperawatan, kita bisa, sebagai role model kan ya. Misalkan ya kesadaran diri yang kita pun juga dilatih sebenarnya. Kalau ada yang merokok, kemudian ada tulisan kawasan bebas asap rokok, ya tegur aja. Oke. Gitu. Nah, kita kan sekarang semuanya bisa menegur gitu. Yes. Apalagi fasilitasnya yang kata itu belum ya. Kami siapkan untuk prokes itu belum ada. Iya. Nah, kalau menurut Nurse Putra sendiri, strategi atau pendekatan seperti apa sih yang paling efektif untuk para perokok itu untuk menanggulangi perokok aktif di kampus? Apakah dengan teguran, edukasi, atau cuma apa sih, banner gitu? Itu cukup, guys. Kalau banner sebenarnya ya hanya sekedar banner ya, tapi actionnya yang sebenarnya harus kita lebih gencarkan lagi. Jadi mungkin ini kan aturannya UM. Nah, mungkin di fakultas buat aturan sendiri bahwa memang di fakultas kedokteran adalah fakultas yang bebas asap rokok. Berarti ditegaskan kembali. Iya, ditegaskan kembali secara aturan, kemudian sivitasnya kita juga harus mendukung itu. Nah, jadi yang tadi saya bilang nih, misalkan kita masuk ke kedokteran menjumpai teman kita merokok di lingkungan FK lah ya paling, ya kita siapapun itu kita tegur gitu, bahwa di lingkungan ini memang tidak boleh ada asap rokok itu Ki. Berarti ya cuma sekedar edukasi saja tidak cukup ya? Iya. Kalau kemarin itu ada kegiatan ini nggak sih, kampanye anti tembakau. Nah, mungkin itu bisa dijadikan lebih kreatif lagi sih. Misalkan buat lomba video terkait dengan kampanye bebas asap rokok atau apa. Mungkin bisa masuk prokernya BEM atau HMD. Itu. Ya sebenarnya ya usaha kita yang kesadaran diri kita, kemudian ya jangan capek untuk mengingatkan ya, karena kalau kita merubah pola hidup, kebiasaan hidup itu susah Ki. Kalau dari riset itu kan, kalau kita mau merubah kebiasaan pasien yang buruk ke baik itu minimal 4 bulan nih. Nah, itu kan kalau kita konsernya ke beberapa pasien ya. Nah, ini kan konsernya kan banyak sekali orang yang datang ke kantin FK, datang ke lingkungan FK itu. Ini semua pernah dengar loh, katanya kalau dalam waktu 21 hari sebuah kebiasaan itu dapat dirubah. Iya. Itu apakah benar? Iya benar. Tapi justru dengan komitmen yang sangat-sangat kuat. Itu. Kalau misal nih para perokok itu kita berikan adjust atau kayak larangan, dan kita pantau selama 21 hari, itu efektif atau tidak? Kalau menurut Nurse Putra? Tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya untuk membuat dia berhenti merokok, itu akan efektif Ki. Tapi kalau tujuan kita hanya bebas asap rokok di kampus, ya mungkin lebih ke penegakan aturan dan mengingatkan itu tadi. Iya, karena kalau kita menegur semua se-UM ini ya juga banyak. Iya kan? Iya, itu tergantung tujuannya. Kalau yang bisa kita lakukan adalah mengontrol. Iya, dengan tempat-tempat yang disediakan seperti itu. Kalau kita mau merubah, ya itu harus one by one sih dengan pasiennya. Oke. Gitu. Ini saya ambil sudut pandang saya sendiri ya. Iya. Kita kan nggak bisa kayak benar-benar melarang gitu. Bagaimana kalau kita saranin, misalnya ya, teman saya ini ngerokok nih, terus saya bilang, saya tahu sepertinya siapa. Saya biarin aja gitu. Bisa nggak sih kamu pindah gitu? Nah, nggak apa-apa, itu justru lebih bagus. Oh begitu. Jadi yang itu tadi, kalau kita mau merubah tergantung tujuannya kan. Nah, tujuan kita kan mengontrol biar
kita tetap menjaga udara bersih di lingkungan kampus kan. Ya, itu seperti itu tadi. Nah, kan kalau gitu kan tadi Rizky sudah benar. Bisa nggak kamu pindah? Nah, pindahnya kan harus disediakan tempatnya toh. Iya. Itu yang masih menjadi ini Oke. tantangan. Oke, kan asap rokok sendiri nih berbeda dengan asap karbon dioksida. Iya. Nah, itu bagaimana sih untuk mencegah polusi udaranya? Apakah ada caranya untuk di tempatnya harus disediain itu harus ada apa aja gitu loh kalau boleh tahu. Oh, itu lebih ke seperti blower gitu ya. Oh, betul. Seperti blower, kemudian jarak. Tadi kan jaraknya yang 7 meter itu gitu. Harapannya kan asap rokok kan 2 sampai 3 meter masih tercium ya. Betul. Dia belum terurai di udara ya. Iya. Nah, itu takutnya kan kalau kena menempel di dinding, di baju itu kan lamanya hilang ya. Iya. Hilangnya lama sih racunnya tadi. Itu. Berarti kalaupun ada tempatnya tuh harus cari bukan yang ada blowernya. Ya, harus standar biasanya tempat itu. Itu tidak. Sebagai penutup nih, aku ingin mendengar pandangan pribadi dari Nurse Putra sendiri. Apa harapan terbesar Nurse Putra terhadap gerakan kampus sehat, terutama terkait isu bebas asap rokok? Ini nih yang lagi tren di Oh, itu kan ya. iya. Ini sebenarnya saya berharap ya kita ya yang perokok baik elektrik maupun tembakau itu punya toleransi terhadap sekitarnya. Jadi jangan sampai normalisasi merokok di dekat non perokok itu. Jadi kan dampaknya kan banyak, perokok pasif kan lebih banyak dampaknya ya daripada perokok aktif ya. Iya. Nah, kita pun juga berhak menghirup udara yang segar. Nah, jadi di lingkungan kampus mungkin percuma kita punya hutan tapi di hutan itu ada gazebo-nya, ada tempat duduknya tapi di situ ada perokoknya. Ya. Harapannya kan ada hutan kampus kan memberikan udara yang segar itu. Itu Ki. Tapi yes, saya juga tidak mau menjadi perokok pasif. Siapa sih yang mau ya? Iya. Kita nggak perokok jadi Iya. perokok pasif ya. Sampai kadang itu entah saya salah, entah saya benar ya. Iya. Kadang di lingkungan kampus, di lingkungan luar kampus itu ini Bu Yo, aku nggak tahu ya ini saya salah atau benar ya. Saya selalu berdoa seperti ini. Ya Allah, berikan pahala orang yang merokok dan asap rokoknya saya hirup. Dan berikanlah dia hidayah agar berhenti merokok. Yes. Demi kesehatan juga. Yes, iya demi kesehatan kita juga. Ya, sebenarnya ya it's okay merokok tapi ya tadi tuh tahu tempat-tempatnya. Iya. Ya itu doa saya, jangan ditiru kalau memang buruk ya nanti saya jadi dosa jariah. Oke. Pesannya ingin Nurse sampaikan kepada para sivitas ataupun pada mahasiswa tuh apa aja sih? Iya. Jadi untuk para kampus. kalau untuk pihak kampus yang jelas aturan di universitas sudah ada ya. Mungkin kita bisa membuat aturan resmi untuk fakultas bahwa fakultas kedokteran adalah fakultas yang bebas asap rokok. Kemudian untuk para sivitas, mari kita saling mengingatkan satu sama lain ketika ada orang mungkin yang bukan sivitas di FK, tetapi dia ke FK kemudian merokok, sebenarnya ada larangan bebas rokoknya, itu juga harus kita saling mengingatkan tentunya dengan cara yang baik-baik ya. Ya itu. Kemudian untuk sivitas harapannya mungkin juga ada yang sivitas yang merokok ya, harapannya tidak merokok di dalam gedung ya. Mungkin bisa mencari tempat-tempat di luar ya. Gitu. Wah, terima kasih banyak nih atas penyampaian dan kesan atau pesannya. Wah, sangat benar-benar inspiratif banget. Semoga menginspiratif ya. Wah, sesuai namanya nih, yaitu pelopor, bukan pelopor apa ya? Waduh, aku lupa namanya. Apa? Sebagai apa tadi? Psikiater muda inspiratif. Ya. Inspiratif banget nih hari ini. Semoga bisa menginspiratif. Jangan lupa kita juga sebagai role model untuk apa ya? Misalkan ya masyarakat. Ya masyarakat. Oke. Terima kasih banyak Nurse Putra atas insight dan penjelasan yang bermakna hari ini. Hari ini kita belajar bahwa menyakiti diri bukan berarti seseorang ingin mengakhiri hidupnya, bukan? Yes. Karena merokok juga hampir bunuh diri. Iya. Tapi bisa jadi sedang berusaha meredakan rasa sakit yang terlihat. Yes. Benar. Oke.
Oke, Laskar Merdeka, mari kita berhenti menghakimi dan mulai mendengarkan. Karena dan juga mari ciptakan ruang yang aman untuk saling berbicara, untuk merasa dan juga untuk sembuh. Sampai jumpa di podcast Anamnesis edisi berikutnya. Saya Muhammad Rizky Awaludin selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anamnesis, salam sehat.